Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman rahimakumullah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasanya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperbanyak amal-amal baik di bulan puasa ini, dan nanti kita lulus dari bulan puasa ini menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah daripada ibadah puasa kita. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan kembali kitab At-Taqriratus Sadidah. Kali ini saya akan membacakan tentang sebab-sebab wajibnya melakukan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Wujubu shaumi Ramadan. Ini adalah wajibnya melaksanakan puasa Ramadan. Ai yajibu, yakni wajib shaumu Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan, bi ahadi umurin, dengan sebab salah satu perkara khamsatin yang 5. Jadi puasa Ramadan itu bisa wajib dilakukan kalau sudah ditemukan 5 sebab, salah satu dari 5 sebab. Ithnani ala sabilil umum. Ithnani ala sabilil umum. Adapun 2 sebab ala sabilil umum itu berlaku secara umum. Ay yajibani 'alal jami'i idza thabata dzalika 'indal qadi. Ay yajibani, yakni wajib keduanya itu 'alal jami'i, terhadap semuanya, idza thabata dzalika, apabila hal tersebut, yakni masuknya bulan Ramadan tersebut, thabata, tetap, indal qadi, dari qadi, dari orang yang berwenang di negara tersebut. Jadi kalau 2 perkara ini sudah tetap dan ketetapannya itu dari orang yang berwenang, dari petugas yang berwenang, yakni qadi atau Kementerian Agama kalau di Indonesia, maka nanti kewajiban berpuasa Ramadan itu berlaku kepada seluruh penduduk rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam. Wa salasatun, adapun yang ketiga, ala sabilil khususi, itu berlaku secara khusus. Ay ala afrodin, yakni berlaku kepada individu-individu makhsusinah yang tertentu, kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Jadi puasa Ramadan itu bisa wajib dilaksanakan kalau terdapat 5 sebab. Adapun 2 sebab itu berlaku secara umum kalau sudah ditetapkan oleh qadi atau pejabat yang berwenang. Kemudian yang 3 sebab itu hanya berlaku kepada individu-individu yang mendapatkan 3 sebab itu sendiri. Falladhi ala sabilil umum, falladhi, adapun sebab ala sabilil umum yang berlaku secara umum, al-awwal bistikmali sya'bana 30 yauman. Yang pertama bistikmali sya'bana, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 yauman, menjadi 30 hari. Artinya apa? Kalau bulan Sya'ban sudah digenapkan menjadi 30 hari, maka besoknya itu sudah pasti bulan puasa dan kepada semuanya wajib melaksanakan. Apalagi ditetapkan oleh qadi atau pejabat yang berwenang di negara tersebut. Atsani bi ru'yatil hilali, yang kedua dengan melihat rembulan.
tidak cukup melihat bi syahadati adli syahadatin, dengan persaksiannya orang yang adil persaksiannya. Artinya apa? Kalau sudah ada orang yang melihat rembulan dan itu dikuatkan dengan persaksiannya orang yang adil persaksiannya, maka kalau itu ditetapkan petugas yang berwenang, maka puasa itu di bulan Ramadan berlaku kepada semuanya. Wahwa adapun orang yang adil persaksiannya, alladzi adalah orang tatawaffara yang sudah terpenuhi fihi dalam orang tersebut syurutus syahadati, syarat-syarat bersaksi. Wahia adapun syurutus syahadah ayyakuna, yang pertama adalah hendaknya ada orang tersebut zakaron, itu laki-laki. Yang pertama syaratnya orang yang bersaksi itu harus laki-laki. Hurron, yang kedua dia itu merdeka. Roshidan, yang nomor tiga dia itu pintar. Dza muru'atin, yang keempat dia itu punya kehormatan, punya harga diri. Yaqidhon, yang kelima orang tersebut itu waspada, bukan orang yang suka lalai. Natikon, yang keenam orang tersebut bisa berbicara. Sami'an dan yang ketujuh orang tersebut bisa mendengar. Basiron, yang kedelapan orang tersebut bisa melihat. Walam yartakib kabirotan, dan yang kesembilan orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Walam yartakib, dan dia tidak melakukan kabirotan, dosa besar. Yang kesembilan orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Walam yusirra ala saghiratin, dan yang kesepuluh orang tersebut tidak selalu melakukan dosa kecil. Jadi di antara syarat orang itu bisa dianggap adil persaksiannya adalah dia tidak selalu melakukan dosa kecil. Au asarra ala saghiratin, atau dia itu melakukan dosa kecil terus. Au asar, atau dia selalu ala saghiratin melakukan dosa kecil. Wa ghalabat ta'atuhu, akan tetapi ketaatan dia melebihi ala ma'asihi, maksiatnya. Syarat yang ke-10 adalah atau orang tersebut selalu melakukan dosa kecil, akan tetapi ketaatan yang ia lakukan jauh lebih besar daripada dosa kecil yang ia sering lakukan. Itu masih juga dianggap orang yang adil persaksiannya. Jadi syarat atau sebab wajibnya melakukan puasa Ramadan yang banyaknya dua yang berlaku kepada umum, itu yang pertama adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, melihat rembulan dan disaksikan oleh orang yang adil persaksiannya. Dan kedua hal tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Maka ketika hal tersebut sudah tetap, maka wajib melaksanakan ibadah puasa kepada seluruh orang yang ada di daerah tersebut. Makna ala sabilil umumi. Makna ala sabilil umumi yang dimaksud dengan berlaku secara umum, ay yajibu, yakni wajib as-shaumu, berpuasa, ala jami'i ahli tilkal baldati, kepada seluruh penduduk daerah tersebut, wa man wafaqahum, dan orang-orang yang sama dengan mereka, fil matla'i, di dalam matla', ay tulu isyamsi wa ghurubiha, yakni sama dalam terbit dan terbenamnya matahari. Kalau dua hal tersebut itu sudah tetap, sudah ada, maka wajib kepada seluruh penduduk daerah dan orang-orang yang sama dengan penduduk daerah tersebut di dalam matla dan di dalam tempat terbit dan terbenamnya matahari, itu semuanya wajib melakukan ibadah puasa indal Imamin Nawawi, menurut Imam Nawawi. Wa indal Imamir Romli, dan menurut Imam Romli, yajibu, wajib berpuasa itu ala kulli baldatin, kepada setiap daerah, la tab'ud anha masafatul qasri, tidak lebih jauh dari jarak qasar, ai 82 kilometrin, yakni 82 kilometer.
Kemudian walladzi, adapun sebab ala sabilil khususi yang berlaku secara khusus, salasatun, itu ada 3. Al-awwal bi ru'yatil hilali, yang pertama dengan melihat rembulan, fi hakiman, ini berlaku kepada orang ra'ahu yang melihatnya, wa in kana fasikon, meskipun dia itu fasik. Jadi kalau misalnya ada orang melihat rembulan walaupun dia itu fasik, maka bagi dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Ini maksudnya melihat rembulan yang tanpa persaksiannya orang yang adil. Ats-tsani bil ikhbari, yang kedua dengan adanya kabar, bi ru'yatil hilali, dengan dilihatnya rembulan. Yang kedua sebab ada kabar kalau rembulan itu dilihat. Wa fihi tafsilu, dan di dalam hal ini ada perincian. Yang pertama, idza kanal mukhbiru mautsuqan bihi wajib as-shaum. Idza kanal mukhbiru, apabila ada orang yang mengkabarkan mautsuqan bihi, itu bisa dipercaya, wajib as-shaum, maka wajib hukumnya berpuasa. Sawaun, sama saja, auqah, membekas, fil qalbi, di dalam hatinya, sidquhu, kebenaran kabar itu, amla, atau tidak. Jadi tentang mendapatkan kabar ru'yatul hilal itu kan ada perincian. Perincian pertama adalah kalau yang membawa kabar itu bisa dipercaya, maka puasa Ramadan wajib dilaksanakan. Baik kabarnya itu kebenaran kabarnya itu membekas di dalam hati ataupun tidak, itu tidak dipertimbangkan. Wa amma idza kana ghairu mautsuqin bihi, adapun apabila kabar itu diberikan oleh orang yang tidak bisa dipercaya, fala yajibu shaumu, maka tidak wajib berpuasa, illa idza waqa'a, kecuali apabila membekas, fil qalbi, di dalam hatinya, sidquhu, kebenaran kabar tersebut. Jadi rinciannya ada 2. Kalau ada kabar rembulan dilihat tapi tanpa ada persaksian orang yang adil, maka ada 2 perincian. Yang pertama, kalau yang membawa kabar itu bisa dipercaya, maka wajib berpuasa, baik kabar itu membekas di hati atau tidak. Tapi kalau kabar itu dibawa oleh orang yang tidak bisa dipercaya, maka tidak wajib berpuasa, kecuali memang kebenaran kabarnya itu sangat membekas di dalam hati, maka ketika itu bagi dia pribadi wajib melaksanakan ibadah puasa. Ats-tsalis bi dhanni dukhuli Ramadhanah, yang ketiga dengan praduga kuat masuknya bulan Ramadan, bil ijtihadi, dengan ijtihad, dengan upaya-upaya tertentu. Ini berlaku fiman, di dalam orang, ishtabah, yang menjadi samar, alaihi, atasnya, zalikah, masuknya bulan Ramadan tersebut. Upaya-upaya tersebut seperti apa? Kasama'i midfa'in, seperti mendengar bunyi meriam, mu'tadin, yang biasa, au ru'yati narin, atau melihat api. Jadi yang ketiga ini hanya berlaku kepada orang yang samar kepadanya tentang masuknya bulan Ramadan, maka dia bisa wajib melaksanakan ibadah puasa kalau orang tersebut punya praduga kuat berdasarkan ijtihad. Misalnya setiap bulan Ramadan, setiap masuknya bulan Ramadan ada meriam yang dibunyikan atau ditembakkan biasanya, ternyata waktu itu tidak bisa melihat rembulan, maka kalau dia itu sudah tidak bisa melihat rembulan, mendapatkan kabar pun tidak bisa, maka dia bisa berijtihad dengan sesuatu yang menjadi tanda masuknya Ramadan secara umum. Misalnya terdengarnya suara meriam atau terlihatnya api yang dinyalakan. Kalau memang 2 hal tersebut biasa dilakukan, biasa dinyalakan ketika menjelang masuknya Ramadan, maka itu sudah bisa dikatakan praduga kuat kalau bulan Ramadan itu masuk. Lah, ketika sudah ada praduga yang kuat masuknya bulan Ramadan, maka orang yang punya praduga kuat tersebut wajib melaksanakan ibadah Ramadan, hanya berlaku secara khusus kepadanya. Kama qala sahibu Safwatuz Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan pengarang kitab Safwatuz Zubat, yajibu saumu Ramadhana bi ahad amroini bistikmali sya'ban al-adad
wajib puasa Ramadan dengan salah satu dua perkara. Yang pertama, bistikmali Sya'ban al-adad, dengan menyempurnakan bilangannya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Au ru'yatil adli hilal syahri fi hakiman duna masiril qasri, atau ada orang adil melihat rembulan. Ini berlaku kepada orang-orang yang keberadaannya tidak melebihi masafah qasar, yakni tidak melebihi 82 km. Teman-teman rahimakumullah, secara kesimpulan, sebab-sebab wajibnya melaksanakan ibadah Ramadan itu ada 5. Adapun dua sebab, yang pertama itu berlaku secara umum kalau sudah ditetapkan oleh qadhi atau pejabat berwenang, dan yang 3 sebab itu hanya berlaku kepada individu-individu secara khusus. Yang berlaku secara umum itu yang pertama dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, sebab yang kedua yang berlaku secara umum adalah kalau ada orang melihat rembulan dan disaksikan oleh orang yang adil. Kemudian sebab yang ketiga yang berlaku hanya kepada individu-individu tertentu. Yang pertama adalah kalau ada orang sudah melihat rembulan sendiri, meskipun dia itu orangnya fasik, maka dia sendiri wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, dengan adanya kabar kalau rembulan itu sudah dilihat. Maka kalau ada kabar rembulan itu bisa dilihat, maka itu dirinci. Kalau yang membawa kabar itu orang yang bisa dipercaya, maka wajib dia itu melaksanakan ibadah puasa. Orang yang dikasih kabar itu wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik kabarnya itu membekas kebenarannya di dalam hati atau tidak, yang penting yang membawa kabar itu bisa dipercaya. Kalau misalnya yang membawa kabar itu tidak bisa dipercaya, maka nanti kalau kabarnya itu benar-benar membekas kebenarannya di dalam hati, maka wajib berpuasa. Kalau tidak membekas, maka tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian sebab yang kelima, wajibnya puasa itu dengan adanya praduga kuat masuknya bulan Ramadan berdasarkan ijtihad atau upaya-upaya tertentu. Jadi kalau 5 hal itu ditemukan, maka itu sudah bisa menjadi sebab wajibnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada hal yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.